Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi, kita bertemu lagi di pembelajaran PAI. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bab yang keempat. Di sini ditulisnya bab 7. Seperti biasa kita anggap saja bab 4 atau KD 4, di mana pembahasan kita kali ini adalah tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, atau di sini ditulisnya Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya artinya sama ya. Nah, ada dua materi yang akan kita bahas. Iman kepada Rasul, tugas-tugas Rasul itu apa saja. Terus akan kita bahas juga menelaah iman kepada Rasulullah, kita perdalam. Terus terbiasa, dan inti dari pembelajaran ini adalah kalian terbiasa meneladani sifat dan perilaku Rasulullah. Mungkin kalau 100% meneladani ya tidak akan bisa, Bapak juga tidak akan sanggup. Tapi yang kita bisa itu minimal yang kita bisa, kita harus biasakan ya, meneladani akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada gambar pintu makam Rasulullah yang di Madinah. Ada Baitul Maqdis di Palestina. Ada Baitul Haram di Mekah. Itu adalah makam para rasul. Di sini ada membuka relung hati. Kita baca. Oke. Keimanan seorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga harus membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutusnya tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dan yang lainnya. Di antara para rasul itu ada yang diceritakan dalam Al-Qur'an, ada pula yang tidak diceritakan. Adapun rasul-rasul yang diceritakan dalam Al-Qur'an berjumlah 25 orang. 25 orang ini seperti yang kita ketahui, ini menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam untuk mengetahuinya dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kalian harus tahu, dan itu wajib. Yang namanya wajib berarti kalau misalkan kita tidak tahu berarti berdosa. Ya, ini salah satu bukti bahwa kalian beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah dengan menghafal 25 nabi dan rasul. Ya, jadi kalian harus tahu namanya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Qur'an dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la nufarriqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Itu ayatnya. Jadi di sini ada anjuran tentang beriman kepada rasul-rasulnya. Semua beriman kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ya. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Nah, itu yang dimaksud, dan itu dalil untuk kita sebagai umat Islam bagaimana beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu wajib hukumnya. Tidak bisa ditawar, tidak, kalau kalian mengaku orang Islam, mengaku beriman, berarti harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ini ada mengkritisi sekitar kita lewat seperti biasa. Nah, kita mulai pembahasannya. Yang A, pengertian iman kepada Rasul. Iman kemarin sudah kita bahas di pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah di bab 1 kalau nggak salah. Di awal kita bahas iman kepada kitab-kitab Allah. Dan imannya sama saja Imannya ini sama saja, yaitu kalau secara bahasa berarti percaya. Ya, maksud secara bahasa kemarin sudah Bapak jelaskan, kita ulang sedikit. Maksud secara bahasa itu iman itu artinya bahasa Arab.
kalau ditranslate ke Indonesia artinya percaya itu secara bahasa, tetapi karena iman ini sudah menjadi serapan bahasa Indonesia, jadi ada pengertian iman secara istilah. Nah, pengertian iman secara istilah ini adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi tidak cukup kalau kalian hanya mengaku beriman, dalam artian hanya diucapkan saja, itu tidak membuktikan bahwa kalian beriman. Dalam arti harus ada bukti. Apa buktinya? Justru meneladani akhlak Rasulullah, meneladani akhlak para rasul. Meneladani akhlak para rasul itu adalah salah satu bukti bahwa kalian beriman. Karena iman, definisi iman secara istilah tadi, diyakini dengan hati, kita yakin di dalam hati kita, terus diucapkan dengan lisan bahwa kita beriman, lalu dilakukan dengan perbuatan, itu sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, iman kepada Rasul kita satukan sekarang. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Di sini ada perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Nah, di sini kita bedakan antara Nabi. Kalau Nabi, intinya adalah kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Itu Nabi, ya. Itu Nabi. Kalau Rasul menerima wahyu selain untuk dirinya sendiri juga untuk disampaikan kepada umatnya. Maka di sini definisi Rasul secara bahasa itu adalah utusan, artinya dia diutus untuk menyempurnakan tauhid manusia, untuk menyampaikan firman-firman Allah, untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada umatnya supaya kembali ke jalan yang benar, kepada ketauhidan. Karena Nabi diutus itu hanya ketika manusia, umat manusia sudah berbelok dari ajaran agama Islam. Ya, contoh diyakini dalam sejarah bahwa pada saat zaman Nabi Adam dan Nabi Idris ini tidak ada musyrik. Makanya sebagian pendapat ulama itu bahwa Nabi Adam dan Nabi Idris itu bukan Rasul, ya, melainkan hanya Nabi. Karena apa? Tidak, pada zaman Nabi Adam dan Nabi Idris itu tidak ada penyelewengan tauhid. Artinya tidak ada yang musyrik, tidak ada yang menyembah berhala. Mulainya manusia menyembah berhala adalah ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka menurut sebagian pendapat ulama ini menyebutkan bahwa Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh alaihi salam. Ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, di sini Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi. Beliau menjawab, jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi. Sedangkan jumlah rasul ada 315 rasul. Ya, sementara At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar juga menjelaskan bahwa Rasul jumlah para nabi sama 124.000, sedangkan jumlah Rasul itu 312. Jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan baginda Rasulullah SAW. Nah, di sini entah pengetahuan Bapak yang salah atau entah tulisan yang salah. Di riwayat yang kedua yang At-Tirmidzi ini meriwayatkan bahwa jumlah rasul itu sebenarnya 313. Ya, jadi antara 313 dan 315. 313, 315. Di sini harus paham ya. Jadi bukan 312 tapi 315. Dan yang Bapak yakini kita ambil satu riwayat saja bahwa jumlah nabi itu 124.000, sedangkan jumlah rasul itu 313. Dalam arti setiap nabi itu belum tentu rasul, tapi setiap rasul sudah pasti nabi, ya, sudah pasti nabi. Oke, kita lanjut. Mengimani Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim, seperti yang Bapak katakan tadi.
karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut. Perintah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat An-Nisa. Ini dalilnya. Ini dalil bahwa kita wajib beriman kepada Rasulullah ya. An-Nisa ayat 136. Jadi ketika ditanya dalil tentang tentang iman kepada Rasulullah, ini jawabannya An-Nisa 136. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Nah, ini dalilnya. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Ini kitab yang diturunkan sebelumnya sebagaimana yang kita bahas kemarin. Jumlah keseluruhan kitab itu ada 114 dan yang wajib diketahui ada 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran ya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh ia telah tersesat sangat jauh. Jika kita keluar tidak mengimani yang disebutkan barusan, itu kita dikatakan tersesat sangat jauh. Ini menurut Allah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pilihan bagi kita selain mengimani ya, selain mengimani rasul-rasul Allah. Yang kedua, sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat zaid. Sifat wajib itu ada 4. Yang pertama sidik, terlalu cepat. Yang kedua amanah. Yang 3 tabligh. Yang keempat fatona. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama sidik. Ini sifat yang wajib ada di para rasul ya. Sidik itu artinya selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Jadi arti sidik ini benar ya. Dicontohkan apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jauhilah peristiwa ini diabadikan pada Quran surat Maryam ayat 41. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang membenarkan seorang nabi ya, bahwa Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi. Sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim ketika memberitahu bapaknya bahwa yang dilakukan oleh bapaknya itu perbuatan yang salah adalah kita ketahui bahwa pada saat salah satu mukjizat Nabi Ibrahim itu adalah ketika dibakar dia tidak mati. Dia tidak merasakan kepanasan ya. Dan apa yang menyebabkan beliau sampai dibakar oleh kaumnya? Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada sebuah tempat yang dipenuhi, sengaja memang disebut tempat sembahyang, tempat beribadah, di mana tempat ibadah itu penuh dengan patung-patung berhala yang mereka sembah. Tiba di suatu hari Nabi Ibrahim kesal karena tidak berdakwah kepada umatnya selalu dikatakan orang gila lah, terus dihina, dicaci, dianggap ajaran sesat dan lain-lain sebagainya. Nah, karena kekesalan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, dia berpikir ketika dalam suatu malam dia mengambil sebuah martil lalu menghancurkan semua patung berhala tersebut dan hanya menyisakan satu patung berhala yang paling besar. Setelah beres dihancurkan semua patung tersebut, martil tadi disimpan di patung yang paling besar tadi yang Nabi Ibrahim sisakan ya, satu disimpanlah martil tersebut di dekat patung tadi.
Nah, ketika besoknya orang-orang mau beribadah, semuanya kaget. Patungnya ada yang merusak. Maka para umat Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak mempunyai prasangka yang lain lagi kecuali kepada Nabi Ibrahim. Siapa lagi yang berani menghancurkan dewa-dewa kita kalau bukan Ibrahim orangnya? Berkata seperti itu, maka dipanggillah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung berhala kami, dewa-dewa kami, Tuhan-Tuhan kami? Maka Nabi Ibrahim menjawab, apa buktinya? Beliau balik bertanya dengan menanyakan bukti. Apakah ada bukti yang menyebutkan bahwa aku yang menghancurkan patung-patung berhala ini? Dijawab oleh umat Nabi Ibrahim, kami memang tidak punya bukti, tapi kamulah satu-satunya yang benci terhadap Tuhan-Tuhan kami. Tidak ada orang lain lagi yang mengikutimu. Maka hanya kamulah yang berani menghancurkan patung-patung ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangan dulu berburuk sangka. Lihatlah siapa yang memegang alat yang menghancurkan patung-patung tersebut. Dilihatlah bahwa tadi martil yang dipakai Nabi Ibrahim diletakkan di patung yang besar. Apa kata Nabi Ibrahim? Berarti patung inilah yang telah menghancurkan patung-patung yang kecil yang lainnya. Lalu dengan jawaban yang agak bodoh menurut Bapak ya. Jawaban yang agak bodoh, umat Nabi Ibrahim berkata, ini hanya patung, dia tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa menghancurkan patung-patung yang lain. Apa jawaban dari Nabi Ibrahim? Dan Nabi Ibrahim menjawab dengan logika yang luar biasa. Kalau kalian tahu patung ini tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian memujanya? Sedangkan kalian tahu bahwa dia tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan memberikan madarat. Singkat cerita, umat Nabi Ibrahim ini tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim dihukumlah untuk dibakar hidup-hidup. Dan tidak tanggung-tanggung, api yang membakar Nabi Ibrahim ini berlangsung selama 40 hari 40 malam. Subhanallah sekali. Dan ternyata orang-orang umat Nabi Ibrahim berpendapat bahwa debunya Nabi Ibrahim pun sudah tidak akan ada, karena saking lamanya, saking besarnya. Kalau misalkan apinya kecil ya tidak mungkin bertahan sampai 40 hari 40 malam. Karena apinya besar, umat Nabi Ibrahim ini berpendapat bahwa debunya saja tidak akan kelihatan. Ternyata setelah apinya padam lalu Nabi Ibrahim keluar seperti orang yang baru beres mandi, keluar air bertetesan dari rambutnya, malah jadi makin ganteng. Itu dalam satu riwayat ya, makin bersih setelah dibakar itu. Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebuah kebenaran, seperti salah satu sifat yang wajib ada di para rasul itu, yaitu as-sidik ya, as-sidik. Next, amanah. Ini sifat kedua, amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Nah, sifat amanah ini dapat dipercaya dalam arti tidak mungkin seorang dapat dikatakan amanah, dapat dikatakan dia terpercaya atau dapat dipercaya kalau misalkan omongannya selalu bohong. Ya kan, ini lanjut dari dari sifat yang pertama, bahwa ketika engkau terbiasa berkata benar, berbuat benar, maka akan timbullah rasa amanah dalam diri kita, dan orang lain akan menganggap bahwa kita dapat dipercaya karena omongan kita, perbuatan kita sejalan benar gitu. Jadi untuk sifat amanah ini di para rasul, karena tadi sudah beberapa contohnya, karena apa yang dikatakan Nabi Ibrahim itu benar, maka dia disebutlah orang yang amanah, tidak pernah berdusta, karena bohong.
nya tara ngabohong. Contoh ngabohong mah ngagombal atuh setengah arti mah. Jadi contoh ngabohong ngagombal nya majarkeun cenah aku tidak bisa hidup tanpamu, geus putus hirup keneh kan gitu ya, itu bohong kan, itu bohong. Yang ketiga adalah tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Nah, arti dari tabligh ini adalah menyampaikan. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Jadi tidak ada satupun ayat Allah atau firman Allah atau wahyu Allah yang beliau terima melainkan beliau sampaikan lagi kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas nafas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seorang terhadap Al-Quran. Penjelasan ini terkait dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Dan Allah SWT memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah SWT tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Artinya bahwa setiap Rasul itu sudah pasti menyampaikan seluruh firman Allah, wahyu Allah. Adapun yang ditanya tentang yang tidak terdapat dalam Al-Quran itu disebutnya dengan hadis qudsi, ya, disebutnya dengan hadis qudsi. Ada wahyu Allah itu ada yang berupa Al-Quran itu mutlak yang 30 juz 6666 ayat, ya. Sedangkan wahyu Allah yang tidak terdapat dalam Al-Quran itu disebutnya hadis qudsi. Beliau sampaikan juga tapi dibentuk dalam berupa hadis, ya, diucapkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita sedikit sebelum kita masuk ke yang keempat. Al-Kisah, kaum Quraisy selesai membangun Ka'bah bersama Rasulullah SAW. Mereka berselisih dan bertengkar antara satu suku dan suku lainnya soal siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Masing-masing merasa lebih berhak daripada yang lain dan tidak ada yang mau mengalah. Kemudian mereka sepakat untuk mencari juru penengah. Mereka bersepakat siapa saja yang pertama kali muncul di jalan besar, dialah juru penengahnya. Tiba-tiba mereka melihat ada seorang yang muncul di jalan besar. Ternyata beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah datang wahai orang yang terpercaya, Al-Amin, kata mereka. Kemudian mereka menceritakan apa yang terjadi persoalan mereka selama ini. Rasulullah SAW lalu meletakkan Hajar Aswad di atas selembar kain dan mengundang para pemimpin yang bertengkar untuk memegang ujung kain itu. Setelah itu kain tersebut diangkat bersama-sama dan kemudian Rasulullah yang mengambil serta meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Sungguh jalan keluar dan penyelesaian yang sangat cerdas yang diperlihatkan Rasulullah di hadapan kelompok yang bertengkar. Nah, ini salah satu contoh dari kecerdasan beliau, ya. Subhanallah sekali. Ketika orang berdebat memperebutkan sesuatu, dia justru menengahinya supaya tidak menyakiti supaya tidak menyakiti salah satu pihak, maka dibikinlah solusi supaya kedua pihak ini tidak bertengkar. Itu salah satu kecerdasan Rasulullah. Fatonah ini Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi arti fatonah ini cerdas bukan pintar, ya. Karena cerdas dengan pintar berbeda. Kecerdasan ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Al-Hajar di Hajar Aswad atau batu hitam di Ka'bah ini yang barusan kita ceritakan. Jadi sifat yang keempat itu adalah fatonah, yaitu cerdas. Setiap Rasul pun sama. Contoh seperti Nabi Ibrahim tadi yang Bapak ceritakan, bahwa ketika dia menghancurkan patung-patung berhala, lalu melemparkan atau menyimpan martil yang ia gunakan untuk menghancurkan berhala itu di tempat patung yang paling besar, sehingga ketika ditanya
umatnya sendiri menjawab, patung ini tidak bisa apa-apa. Lalu dikembalikanlah perkataan tadi oleh Nabi Ibrahim, kalau misalkan patung itu tidak bisa apa-apa, lalu kenapa kalian sembah? Ini kan sesuatu yang dibawa di atas kita untuk tidak sampai menyakiti. Jadi dia dulu yang mengucapkan, lalu kita tinggal menambahkannya. Ini satu pemikiran yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ini dijuluki sebagai bapak filsafat. Kalian kalau misalkan melanjutkan ke perguruan tinggi, ada pelajaran filsafat, dan ini filsafat ini seluruhnya menggunakan akal manusia. Dan Bapak yakin bahwa agama yang benar itu tidak bertentangan dengan akal manusia, tidak bertentangan dengan akal manusia. Ya, tidak bertentangan dengan akal manusia, karena akal ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal untuk untuk menyalahkan agamanya, kan tidak mungkin. Jadi agama yang benar itu yang tidak bertentangan dengan akal manusia, karena selain dari dalil, selain dari iman, dari hati kita juga dikaruniai akal untuk berpikir. Ya, karunia akal untuk berpikir. Bagaimana supaya kita tidak tersesat oleh paham-paham komunis, paham-paham barat, terutama contohlah tidak mudah percaya dengan paham-paham barat. Kalian percaya tidak kalau manusia berasal dari monyet? Terus terang kalau Bapak tidak mau bahasa Sunda mah karuhun atau pendahulu Bapak, orang tua Bapak uyut buyut karituna, atau istilah nama embung lah boga dulur jeung monyet. Manusia pertama itu kan Nabi Adam, bukan monyet. Itu manusia pertama Nabi Adam. Sedangkan paham barat mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet, dan juga mana nu hayang jadi dulur jeung monyet mah Bapak membung. Nah, itu salah satu contoh, ya. Jadi banyak sekali materi-materi pelajaran-pelajaran yang di sekolah diajarkan, tetapi tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini pentingnya. Kalian harus tahu bagaimana yang harus dipilih, mana yang hanya harus sekedar tahu. Contohnya tadi itu menurut Charles Darwin kalau nggak salah. Charles Darwin mengatakan bahwa asal usul manusia itu asalnya dari monyet. Kalau Bapak tidak setuju, dia mau boga dulur atau duluran jeung monyet. Nah, itu untuk pembahasan kita ya sekarang. Jadi yang pertama yang sudah kita bahas tadi, iman kepada Rasulullah itu maksudnya seperti apa, imannya apa, Rasulnya tadi sudah kita bahas perbedaan antara Nabi dan Rasul. Terus yang definisi dari iman kepada Rasulullah. Yang terakhir yang barusan adalah sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Jadi yang pertama itu sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatonah, yang keempat, yang kelima sidik, amanah, tabligh, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Ya, jadi ada empat sifat yang wajib di para rasul, rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk pertemuan sekarang cukup sekian karena sudah 30 menit. Bapak khawatir untuk kuotanya, silahkan supaya durasinya tidak terlalu panjang. Minggu depan kita akan lanjutkan di sifat yang mustahil ada, yang tidak mungkin ada di para rasul, ya. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan Japri secara langsung atau komen di postingan materi ya. Dan tidak bosan Bapak ingatkan, kerjakan tugas yang belum dikerjakan dari awal sampai akhir ya, karena cepat atau lambat nanti di UAS pas ujian akhir semester kalian akan mengalami masalah jika misalkan tugasnya tidak dikerjakan secara semua. Akan bermasalah jika tugasnya tidak dikerjakan semua. Itu saja dari Bapak. Kalau ada yang tanyakan silahkan japri atau komen di postingan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.